Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Namun sebelum belajar, mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan belajar, Tuhan pimpin, sehingga kami boleh mengerti apa yang kami pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Ya, selamat pagi anak-anak. Mari kita buka buku kita, buku tema 4, halaman 142. Nah, coba kalian lihat di dalam halaman 142. Di sini ada sebuah pantun. Ya, mari kita baca bersama-sama. Rasa masam buah kedondong. Kalau tak suka jangan dimakan. Jika mau bergotong royong, beban berat terasa ringan. Nah, di sini anak-anak pantun ini adalah pantun gotong royong atau pantun kerjasama. Nah, apa ciri-cirinya dalam pantun ini? Dalam pantun ini ciri-cirinya ya, 1, bersajak AB-AB. Kemudian dalam satu bait ya, pantun ini ada satu bait ya. Dalam satu bait pantun terdapat 4 baris ya. Satu bait terdiri dari 4 baris. Kemudian dalam satu baris terdapat 8 sampai 12 suku kata. Nah, ini anak-anak contoh salah satu pantun, yaitu pantun gotong royong ya. Nah, sekarang coba kalian lihat di halaman 143. Nah, itu ada 2 gambar ya. Nah, gambar memperbaiki jembatan ya. Nah, ini adalah contoh gotong royong atau bekerja sama ya. Nah, nanti yang di halaman 143 ya. Di sini kalian boleh kerjakan ya. Apa sih yang dimaksud dengan kegiatan gotong royong itu ya. Kemudian gotong royong atau kegiatan yang bisa dilakukan dengan gotong royong adalah apa ya. Nanti kalian boleh kerjakan ya, atau kalian boleh isi ya. Kalian boleh lihat di buku atau sumber-sumber lainnya ya. Bisa di internet boleh, atau di buku-buku yang lain boleh ya. Nah, anak-anak, ketika kita bergotong royong atau kalian bergotong royong, itu adalah salah satu dari interaksi. Nah, waktu beberapa minggu yang lalu Ibu sudah menjelaskan tentang interaksi. Apa itu interaksi? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, interaksi adalah hubungan timbal balik ya. Hubungan timbal balik antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Ya, interaksi ini bisa hubungan individu dengan individu ya. Misalnya pedagang dengan pembeli. Nah, pedagang dengan pembeli itu antara individu dan individu, seorang dengan seorang. Kemudian misalnya kalau ada rapat misalnya, atau rapat RT. Nah, Pak RT ini memimpin rapatnya. Nah, itu adalah contoh interaksi individu dengan kelompok ya. Ada juga interaksi kelompok dengan kelompok. Misalnya contohnya kalau kalian bermain sepak bola. Nah, bermain sepak bola itu ada 2 kelompok kan. Nah, itu adalah contoh interaksi kelompok dengan kelompok. Ya, nah anak-anak di dalam interaksi ini ya, satu dengan yang lainnya tuh berkomunikasi ya. Jadi saling bertemu berkomunikasi. Nah, di dalam komunikasi ini anak-anak, manusia ini kita hidup ini membutuhkan orang lain. Jadi manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Makanya manusia dikatakan makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri atau bergantung dengan orang lain ya. Nah, anak-anak, dalam interaksi ini macam-macam bentuknya ya. Bentuk-bentuk interaksi itu misalnya ada di bidang ekonomi, ada bidang politik, dan bidang sosial budaya, bahkan bidang moral ya. Nanti Ibu tadi sudah rangkumkan ya, nanti kalian boleh catat. Nah, misalnya contoh interaksi ya di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi itu misalnya itu tadi yang Ibu sebutkan
transaksi jual beli, yaitu terjadi istilahnya pedagang dan pembeli. Kemudian di bidang politik, misalnya kampanye atau pemilu, ya, nah itu adalah bidang politik. Kemudian di bidang sosial dan budaya, itu contohnya pertunjukan seni budaya, ya, misalnya pertunjukan tari-tarian, ya, atau adat istiadat. Nah, itu adalah contoh di bidang seni dan budaya. Kemudian ada interaksi di bidang moral. Nah, di bidang moral itu misalnya kita menghormati orang lain, ya, misalnya kita bertemu orang, kita bisa tegur, kita bisa kasih salam, kasih sapa, atau kasih senyum. Nah, ini anak-anak ya. Nah, nanti kalian bisa baca lagi tentang interaksi dan bentuk-bentuknya, yaitu di halaman 144. Ya, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa mengerti. Selamat belajar dan sampai jumpa. Terima kasih.